Adapun nasab daripada Imam Malik, yantahi ila qabilatin yamaniyah wa hiya dzu asbah. Ya, jadi kalau kita runut nasabnya Imam Malik itu sampai ke Yaman sebetulnya. Ya, di sana ada dzu asbah. Dan nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Yamani. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama mubaraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Ayub Subandi dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah selesai dari pembahasan atau pengenalan mazhab Hanafi, ya, beserta dengan fase-fasenya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mazhab yang kedua, yaitu mazhab Maliki. Ya, mengenal mazhab Maliki, mazhab yang besar, mazhab yang mu'tabar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai pendahuluan di dalam Tertibul Madarik karya Al-Qadhi Iyad dinukil bahwa Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, laqitu Malikan fil Madinah, saya pernah bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Fakultu lahu, maka saya mengatakan kepadanya, inni araka tamsah al-araq an jabinik, ya, saya melihatmu mengusap keringat yang ada di keningmu. Ya, ada apa genangan? Kenapa mengusap keringat di kening? Maka apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan, araftu ariktu, ya, ma'a Abi Hanifah atau araktu ma'a Abi Hanifah. Saya keringatan menghadapi Abu Hanifah. Innahu la faqih ya Misri. Ya, sesungguhnya dia adalah orang yang faqih, wahai orang Mesir. Ya, karena Laits kan orang Mesir. Maka dikatakan bahwa saya telah bertemu dengan Abu Hanifah dan beliau benar-benar orang yang faqih, orang yang paham fikih. Kemudian kata Laits bin Sa'ad, "Tsumma laqitu Abu Hanifah." Kemudian setelah ketemu Imam Malik, Laits bin Sa'ad ketemu dengan Abu Hanifah. Faqultu lahu, saya mengatakan kepadanya, ma ahsanal qaul hadzal rajul fika. Begitu indahnya perkataan Imam Malik atasmu, wahai Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Ma ra'aitu asra' minhu bi jawabin shadiqin wa naqdin tammin. Saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat menjawab, ya, dengan jujur dan kritikan yang sempurna melainkan Imam Malik. Ya. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah kira-kira salah satu pandangan daripada Imamul Iraq, ya. Imamnya Irak, ya, yaitu Abu Hanifah terhadap Imam Daril Hijrah, yaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah Madinah. Begitu juga Ra'yu Imamil Hijaz fi Syekhil Kufah, ya. Begitu juga bagaimana pandangan Imamul Hijaz. Imamul Hijaz di sini adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik dikenal dengan Imam Darul Hijrah atau Imam Al-Hijaz.
terhadap Syekhul Kufah. Syekhul Kufah di sini adalah Abu Hanifah. Ya, Syekhul Kufah, kemudian Imamul Iraq atau Faqihul Iraq, itu semua julukan-julukan daripada Abu Hanifah dan Imam Malik. Kilahuma ya'lam makana sahibihi fil fiqhi wan nazar. Di mana keduanya sama-sama memandang ya bahwa mereka berdua itu adalah ahli dalam fikih, ahli dalam berdebat. Wa yansifuhu fi araihi wa fikrihi. Artinya mereka berdua ini saling menilai dan mereka objektif dalam menilai lawannya. Abu Hanifah menilai Imam Malik dengan baik, begitu juga Imam Malik menilai Abu Hanifah dengan baik. Mereka tidak saling menjatuhkan. Ya. Mereka saling memahami, mereka saling mengakui kelebihan masing-masing. Wa yadha'uhu fi makanihi minal ilm. Mereka saling memberikan kedudukan, ya. Mereka mendudukan rivalnya sesuai dengan kedudukannya. Nah, wa bihadzal ittijahul mustaqim nuhawil an nadrusa kulla imamin minal a'immah. Maka dari sikap yang seperti ini kita mau mengenal lebih dekat lagi para imam ini. Nadrus al-imam gaira muta'assibin lah. Jadi kita mempelajari para imam ini bukan mau fanatik ya terhadap para imam ini. Wala mutahamilina alaih wala nasluk maslakal ladzina khalafu min ba'di asril ijtihad. Ya, dan kita juga mempelajari mereka ya bukan karena mau membela-bela, tidak. Tapi kita juga tidak seperti orang-orang yang fanatik ya belakangan, orang-orang yang begitu fanatik terhadap mereka. Fala nattabi'um fi masarati ta'ab allati atharuha li'annana la nahsibu anna fadla al-imam mustaq min naqsi ghairihi. Ya, dan kita ini tidak mengikuti para imam ini kecuali atau kita mengikuti para imam ini bukan karena memandang kekurangan yang lain, tidak. Ya. Innama fadluhu dzatiyun mustaq min mawahibihi wa dirasatihi wa ikhlasihi fi talabil haqq. Ya, akan tetapi keutamaan para imam-imam ini yang ingin kita pelajari itu memang berasal dari bagaimana para imam ini begitu ikhlas, telah berkorban dalam mencari kebenaran. Mereka benar-benar berusaha, berijtihad untuk bisa sampai pada namanya kebenaran. Walikullin hadduhu min dzalika, dan semua imam seperti itu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa annahum radhiyallahu anhum lihirsihim ala talabil haqq wa ihtisabihi min niyyah fil bahthi an kana yarji' kullu wahidin minhum an ra'yihi in wajada anal haqq fi ghairi ma qala. Ya. Dan begitu semangatnya mereka, begitu ikhlasnya mereka mengejar namanya kebenaran, mencari kebenaran, mereka itu rela untuk meninggalkan pendapat pribadinya ya, dan merujuk kepada pendapat yang lain yang dipandangnya adalah kebenaran. Di mana Imam Malik sendiri pernah mengatakan yam bagi lil qadi alla yatruka majalisal ulama, mujalasatul ulama. Jadi hendaknya seorang hakim itu jangan sampai dia tidak bermajelis dengan para ulama. Wa kullama nazalat bihi nazilah raddaha ilaihim wa syawarahum. Karena hendaknya seorang hakim itu yang mau memutuskan hukum, hendaknya ketika dihadapkan suatu permasalahan yang kontemporer, hendaklah dia duduk bermusyawarah, meminta pendapat para ulama. Nah. Walaqad usia walian min wulatil Madinah.
Jadi pernah beliau ini diwasiatkan menjadi wali di antara wali-wali Madinah, ya. Faqala lahu idza urida laka amrun fatta'id wa'ayir ala nadharika binadhari gairika fa innal ayar yadhhab aib ar-ra'yi kama tadhhar an-nar aib adh-dhahab. Nah, pernah Imam Malik ini diberikan wasiat ya untuk menjadi seorang wali di Madinah, dan dikatakan kepadanya idza uridha laka amrun fatta'id, ya. Jika dihadapkan suatu permasalahan maka hendaklah dia pertimbangkan. Wa ayir ala nadharika binadhari gairika. Bandingkan pandanganmu dengan pandangan orang lain. Fa innal iyar yadhhab aib ar-ra'yi. Ya, karena dengan membandingkan itu kekurangan daripada pandangan kita itu bisa hilang. Kama tadhhar an-nar aiba kama tudhirun nar aiba adz-dzahab. Sebagaimana emas, ya. Emas itu kan kalau terus diolah ya pakai api, yang bukan emasnya itu akan hilang, ya. Artinya emas itu akan menjadi murni emas, sehingga kotoran-kotorannya itu akan hilang ketika terus dipanaskan dengan api. Maka begitu juga pendapat-pendapat. Nah, walaqad kana Abu Yusuf yuwafiq Abu Hanifah fil ahbas wa ba'd masail yukhalif fiha Malikan. Falamma altaqa bihi wa atla'ahu 'ala al-athari wa ma 'alaihi ahlul Madinah ikhtara ra'ya Malik. Pernah Abu Yusuf, ya, saya kira ini nama yang sering saya sebutkan. Abu Yusuf ini adalah murid daripada Abu Hanifah, ya. Jadi namanya murid daripada seorang guru, ya pendapatnya tidak jauh beda. Artinya mirip-mirip. Nah, di sini pendapat Abu Yusuf mirip dengan pendapat Abu Hanifah. Dan sebagian pendapat Abu Yusuf berbeda dengan pendapat Imam Malik. Tapi ketika mereka bertemu antara Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dan Imam Malik memperlihatkan dalilnya dan memberitahukan kepada Abu Yusuf bagaimana amalannya penduduk Madinah. Nah, ini juga mengenai amalan penduduk Madinah, nanti kita akan jelaskan bagaimana peran daripada amalan penduduk Madinah di dalam mazhab Maliki. Nah, ketika bertemu antara Abu Yusuf dan Imam Malik dan diperlihatkan dalilnya, begitu juga dengan amalan penduduk Madinah, ikhtara ra'ya Malikin. Abu Yusuf rujuk dari pendapatnya dan memilih pendapatnya Imam Malik. Dan apa kata Abu Yusuf? Lau ra'a sahibi, ya, sekiranya rekanku, ya, yaitu guruku, maksudnya Abu Hanifah di sini, melihat dalil ini, dalil yang disebutkan oleh Imam Malik, ma ra'aitu la raja'a kama raja'tu, maka saya yakin dia juga akan rujuk sebagaimana aku rujuk. Ya. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah. Wa idza kana qad i'tazamna an nadrusa Imam Darul Hijrah. Kalau memang kita sudah punya semangat untuk mempelajari, ya, sosok daripada Imam Malik ini, ghaira muta'assibina wala mutahamilina, ya, bukan untuk niat fanatik dan apa, faminal haq alaina an natrah aqwalal muta'assibina janiban illa ma kana minha yakshif an nahiyatin min nawahi al-imam al-fikriyah. Ya, maka hendaknya semua komentar-komentar orang-orang yang fanatik terhadap Imam Malik, yaitu kita kesampingkan, ya, kita kesampingkan.
Ya, kecuali kalau kita mau memang mendudukan pemikiran daripada Imam Malik. Fa inna fi hadhil hal la natruk aqwalahum bal nafhas lubbaha. Ya. Karena untuk mengenal pemikiran seorang imam, kita tidak bisa membuang semua perkataan tentangnya, ya. Tapi kita akan periksa satu persatu. Wa na'khudh ma yastaqim ma'al fikrah. Kita akan ambil mana yang sejalan dengan pemikirannya. Wa yattasik bihil bahth, dan sesuai dengan pembahasan. Wa natruk al-mubalaghata wal ighra. Ya, dan kita akan buang, ya, pendapat-pendapat yang begitu fanatik, ya, berlebihan. Wa bidzalika nastakhlis al-haq mimma ta'asyaba bihi wakhtalat. Ya. Maka dengan cara seperti ini kita akan tahu mana yang benar, ya, dari informasi-informasi yang bercampuran antara benar dan salah. Kama yustakhlasu adz-dzahab mimma ikhtalata bihi min mawadin gharibatin anhu. Sebagaimana, ya, emas itu kalau kita terus tempa, ya, dia akan murni dan zat-zat yang lainnya akan hilang. Nah, wa fi hadzal sabil narudda ba'd al-aqwal wa naqbal ba'daha. Ya, jadi kita akan ambil beberapa pendapat tentang Imam Malik dan kita akan tolak beberapa pendapat, kama yaf'al as-Sayrafi, ya, sebagaimana dilakukan oleh as-Sayrafi. Idh yarud az-ziyuf minan nuqud wa yaqbal an-nafiqah ar-ra'ijah wa laysa lana buddun min an naqra inda dirasati sirati al-imami aqwal al-muta'assibin. Dzalika anna tilka as-sirah hiya nathiru fi kutubi al-manaqib wa kutubul manaqib kutibat bi aqliyatin muta'assibah shadidat at-ta'assub tubalik fi man tarfa'uhu ila darajatin la yastaysiruha al-aql. Ya. Jadi dalam mempelajari bagaimana sirah daripada Imam Malik ini, ya, kita akan baca kitab-kitab manaqib, dan kitab-kitab manaqib itu, kitab-kitab biografi itu biasanya ditulis dengan pemikiran-pemikiran yang cukup fanatik, ya. Ada kefanatikan di dalamnya, ya, yang kadang mengangkat derajat daripada atau kedudukan daripada seorang imam yang lebih, ya, daripada posisinya. Wa idza kanat as-sirah qad kutibat bi tilka al-aqliyah wa la yujad siwaha fala budda lid-darisi min an yakhudha fiha khawdan. Jadi kalau namanya informasi-informasi atau biografi-biografi itu seperti itu, ya, dan kita tidak dapatkan kitab-kitab yang lain yang memberikan informasi tentang tokoh yang kita akan pelajari, ya, mau tidak mau kita harus baca, ya. Wa an yakhtara minha ma yakun madatan naqiyatan khalisatan yara fiha al-qari suratan wadhihah lil imam fi fikrihi wa fiqhihi. Jadi kita mau tidak mau harus baca, tapi kita memilah dan memilih mana yang kira-kira murni menggambarkan pemikiran daripada seorang tokoh, ya, atau pendapat-pendapat seorang tokoh. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai langsung saja pada hayatu al-Imam Malik wa asrihi. Bagaimana kehidupan Imam Malik dan zamannya. Pertama, mauliduhu wa nasabuh. Kelahiran beliau dan nasab. Ikhtalafal ulama fi as-sanati allati wulida fiha Malik. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat kapan Imam Malik lahir.
Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 90 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 93. Ada yang mengatakan 94. Ada yang mengatakan 95, 96. Ada juga yang mengatakan 98. Namun, mayoritas ulama memandang bahwa Al-Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Ya. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan bahwa Imam Malik sendiri mengatakan wulidtu sanata thalathin wa tis'in. Saya lahir tahun 93 Hijriah. Ya. Dan ini informasi dari Tazyin Al-Mamalik halaman 8. Jadi ini informasi yang kita ambil karena ini yang sangat masyhur ya, bahwasanya Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Walaqad dzakara Kitabul Manaqib wassiyar anna ummahu hamalat bihi thalatha sinin. Ini di dalam buku-buku biografi sejarah menyebutkan bahwasanya ibunya Imam Malik itu mengandung Imam Malik dalam perutnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ada juga mengatakan 2 tahun. Ya, namun yang masyhur oleh di dalam buku-buku biografi yang menuliskan sejarah Imam Malik mengatakan bahwa beliau di dalam perut ibunya selama 3 tahun. Dan nampaknya sumber daripada informasi ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi, di mana beliau mengatakan sami'tu Malik bin Anas, saya mendengar Malik bin Anas sendiri mengatakan qad yakunu al-hamlu thalatha sinin, bisa jadi hamil itu selama 3 tahun. Wa qad hamala bi ba'dhin nas thalatha sinin, dan kadang seorang itu berada di dalam perut selama 3 tahun. Yakni nafsuhu, yang dimaksud adalah dirinya Imam Malik. Nah, berasal daripada informasi inilah sebagian oknum yang mau mengait-ngaitkan Imam Malik dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib ya, yang gharib, yang yang asing ya, mau menunjukkan bahwa Imam Malik itu bukan orang biasa ya, karena proses kelahirannya saya sudah beda. Kenapa? Karena dia dikandung selama 3 tahun ya, padahal yang masyhur ya, yang kita kenal, orang itu di dalam kandungan selama 9 bulan. Tapi ini informasinya Imam Malik di dalam perut ibunya selama berapa? 3 tahun. Ya, artinya beda dengan kelahiran manusia sekarang. Nah. Wa idza kana li Malik ra'yun fiqhiyun. Nah, kalau memang pendapatnya Imam Malik di antara pendapatnya wa huwa jawaz baqa al-haml fi batni ummihi salasan, yaitu boleh, bisanya ya, boleh atau mungkin saja terjadi, artinya bisa terjadi hamil itu selama 3 tahun ya. Kehamilan itu bisa berusia 3 tahun. Itu pendapat Imam Malik sendiri ya. Wa nadzalika ar-ra'yu mustamad min akhbari ba'dil ummahat aw min aqwali nusibat ila ba'dil nisa'is salafis shalih, di mana anggaplah itu adalah pendapat yang memang mungkin ditemukan di sebagian kasus ya, yang dinisbatkan kepada ya wanita-wanita dahulu. Nah, maka falasna nastati an na'khudha bih, itu kita belum bisa terima secara otomatis ya. Kenapa? Li'anna at-tibb yuqarrir anna al-hamla la yumkin an yamkutha fi batni ummihi akthar min sana. Karena ilmu kedokteran sekarang
itu menetapkan bahwa kehamilan tidak bisa lebih daripada 1 tahun. Artinya bayi yang ada di dalam, atau janin yang ada di dalam perut itu tidak bisa bertahan selama lebih daripada 1 tahun. Kemudian wal istiqra' ma'al muraqabati daqiqati yaj'alana nu'min bi anna al-hamla la yumkin an yamkutha fi batni ummi akthar min 9 ashhur. Begitu juga dengan survei yang dilakukan dan penelitian yang detail itu menjadikan kita meyakini bahwa kehamilan itu tidak bisa lebih daripada 9 bulan. Nah, kalau memang informasi atau riwayat yang masyhur tadi ya memang adalah perkataan Imam Malik, maka fa inna minal haqqi alaina an narfudaha, ya, maka ya sebenarnya masih kita bisa pertimbangkan dan bisa kita tolak. Wa nuqarrira anna ummahu hamalat bihi kasair al-ummahat, dan kita tetapkan bahwasanya ibunya Imam Malik itu sebetulnya mengandung ya sama seperti wanita-wanita yang lain 9 bulan. Walaysa fi dzalika ghaddun min maqamihi. Dan kita tetapkan seperti ini bukan berarti merendahkan ya, kedudukan daripada Imam Malik. Ya, bukan mau menurutkan kedudukannya sebagai seorang imam. Ya. Dan bukan berarti mendustakan apa yang terjadi dalam sejarah. Lianna alladziina yakhtalifuna fi waqti miladihi dzalika ikhtilafil kabir. La yumkin an yakuna qabulahu min tilka riwayah asyadha fi hukmil akli wat tib. Ya, karena tahun kelahiran Malik saja itu ya ulama sudah berbeda tahun kelahirannya. Ya. Dan tidak bisa diterima jika dibandingkan dengan apa? Hukum akal dan kedokteran dan kebiasaan. Ya, kebiasaan, hukum kebiasaannya adalah apa? Bayi itu dikandung selama 9 bulan. Baik. Wa qad wulida Malik bil Madinah. Al-Imam Malik lahir di kota Madinah. Wa ra'a athar as-sahaba wat tabi'in kama ra'a wa ayana qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal masyahid al-idham wa fataha aynaihi binuril haya. Di mana Imam Malik ya melihat peninggalan-peninggalan para sahabat, para tabi'in, ya. Sebagaimana beliau juga melihat bagaimana kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Wawajada at-taqdis lil Madinah wa ma biha. Artinya beliau masih mendapatkan Madinah itu begitu apa? Begitu diagungkan, ya. Bagaimana kesucian Madinah itu. Nah, di mana wakanat mahdul ilm, di sanalah gudangnya ilmu. Wa mab'ats an-nur, ya, sumber daripada ajaran, cahaya. Wa manhal al-irfan, sumber daripada pengetahuan. Fantaba fi nafsihi taqdisaha. Ya, makanya Imam Malik itu lahir dan pada kondisi yang atau dalam suasana yang Madinah begitu dimuliakan. Madinah begitu berharga ya di mata manusia. Walazamahu dzalika at-taqdis ila an mata. Ya, bahkan Imam Malik di seluruh hidupnya itu masih mendapatkan ya bagaimana Madinah itu adalah kotanya para ulama. Wa kana lahu athar fi fikrihi wa fiqhihi wa hayatihi. Ya, bahkan sangat berpengaruh bagaimana Imam Malik Madinah itu mempengaruhi pemikirannya, kemudian bagaimana fikihnya, kehidupannya. Fakana la yata adimaha wadabbatan qat, ya. Wa kana lamma alaihi ahlul Madinah makana min al-i'tibar fi ijtihadihi.
Wa kana lima alaihi min ahli al-Madinati makan min i'tibari fi ijtihadihi. Ya, jadi beliau itu tidak meninggalkan Madinah. Ya. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu sangat menghargai Imam Malik, menghargai ijtihadnya. Bal kana amalu ahli al-Madinah aslan min usul istinbatihi. Ya, bahkan amalan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu adalah salah satu usul, salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Malik. Alama nubayyana dzalika fi mawdhi'ihi min al-qawli insyaallah taala. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah bagaimana amalan penduduk Madinah itu adalah salah satu dalilnya Imam Malik. Adapun nasab daripada Imam Malik, yantahi ila qabilatin yamaniyah wa hiya dzu asbah. Ya, jadi kalau kita runut nasabnya Imam Malik itu sampai ke Yaman sebetulnya. Ya, di sana ada dzu asbah. Dan nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Yamani. Dan ibunya namanya Al-Aliyah bintu Syarik al-Azdiyah. Dan bapak dan ibunya sama-sama orang Arab, berasal dari Yaman. Dan falam yajri alaihi rikun qat. Ya, jadi tidak ada dalam nasab Imam Malik itu bahwasanya beliau itu adalah seorang budak. Ya, tidak ada. Walakin yutharu huna amran bin nisbati lil abawai la natrukuhuma hatta nujallihima bi ba'dil qaul. Ya, sebelumnya ada informasi-informasi yang mengatakan bahwa ada riwayat-riwayat yang menetapkan bahwasanya ibunya itu adalah seorang kanat maulah, ya, adalah budak yang dimerdekakan. Begitu juga sebagian kitab buku-buku sejarah mengatakan bahwa Imam Malik dan keluarganya itu minal mawali, ya, keturunan budak, ya, di mana kakeknya, ya, Abu Amir di antara budak Bani Taim. Ya. Nah, ini informasi-informasi yang disebutkan. Sehingga guru Imam Malik, salah satu guru Imam Malik itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu guru Imam Malik, kana ya'tabir Malikan min mawali Bani Taim. Ya. Jadi menganggap bahwasanya Imam Malik itu di antara mawali, ya, budak yang dimerdekakan atau keturunan budak dari Bani Taim. Nah, karena menganggap kakeknya seperti itu. Tapi Imam Malik sendiri mengingkari. Walaqad ankara Malik radhiyallahu taala anhu dzalika wa bayyana anna nasabahu arabiyyun khalisun laisa fihi wala. Ya, ini menunjukkan bahwa atau Imam Malik sendiri mengingkari bahwa nasab beliau itu murni Arab, ya, tidak ada tidak ada bekas atau, ya, di antara kakek-kakek beliau yang merupakan budak yang dimerdekakan, tidak ada. Wa yadhhar anna alladhi rawaja khabara hadzal wala huwa Muhammad bin Ishaq sahibus sirah. Ya, yang ternyata, ya, informasi bahwa Imam Malik itu dari keluarga bekas budak, ya, itu ternyata diramaikan oleh Muhammad bin Ishaq, ya, yang punya kitab sirah. Walidzalika lam yuqbal riwayatuh, ya. Makanya dia ini tidak diterima riwayatnya. Dan watu'ina fi sidqihi, ya, jadi diragukan kejujurannya. Lianna min mabadi'ihi al-muqarrarah anna man kadzdzaba fi ahaditsin nas la tuqbal riwayatuh wa in kana la yaktib fil ilmi. Ya, karena di antara rumusan atau di antara metode dalam menentukan bahwa orang yang berdusta dalam dalam keseharian, ya, dalam informasi-informasi sesama manusia, maka periwayatannya tetap tidak diterima, ya, walaupun dia tidak dalam masalah ilmu mungkin tidak berdusta.
Wa mahma yakun ma fi hadha iddia min butlan fa inna lahu aslan. Ya. Tapi kita katakan walaupun informasi ini adalah tidak benar, ya, tapi tetap ada asal usulnya. Wa dzalika annahu kana baina jaddi Malik wa baina Abdurrahman ibn Uthman ibn Abdullah halaf la wala wal halaf qad yakunu bainal arabi al ahrar walau la yakun illa baina arabi wa maula. Ya, jadi memang ada faktor yang kemudian berasal dari situ, dianggaplah ada semacam informasi bahwa Imam Malik ini adalah dari keluarga budak. Baik. Abu Suhail ini adalah Ammu Malik. Dia adalah omnya, ya, paman daripada Imam Malik. Ketika menjelaskan nasabnya, beliau mengatakan nahnu qaumun min dhi asbah. Ya, kami adalah kaum dari Asbahi. Qadima jadduna al-Madinah fatazawaja fi at-Taimiyin. Ya, dan menikah dengan seorang wanita dari Bani Taim. Fakana ma'ahum wa nusibna ilaihim. Ya. Akhirnya kami pun dinisbatkan kepada mereka. Wa hadha yadullu ala anna al-halaf kana ma Abi Amir la ma ibnihi Malik. Ya, jadi halaf terjadi ini dengan Abu Amir dan bukan kepada anaknya yaitu Imam Malik. Wa fi ayyi waqtin nazala al-Madinah Abu Amir jaddu Malik al-A'la alladhi irtabata bi rabitati al-musahara bi Bani Taim. Ini informasi tentang, kita rangkai saja. Nah, nasya'a Malik fi baitin ishtaghala bi ilmi al-athar. Jadi memang Imam Malik ini berangkat dalam rumah tangga yang memang kebiasaannya mempelajari riwayat-riwayat, ya, mempelajari hadis. Wa fi bi'atin kulluha lil athari wal hadis. Jadi keluarganya dan begitu juga dengan masyarakat di sekitarnya itu mereka bergelut dengan dunia hadis. Amma baituhu faqad kana mushtagilan bi ilmil hadis. Ya, adapun rumahnya sendiri, beliau ini sangat kental dengan pelajaran hadis, ya. Wastitla'il athari wa akhbari sahabati wa fatawihim. Ya. Dan mempelajari bagaimana ucapan-ucapan sahabat, bagaimana fikih sahabat, fatwa mereka. Karena kakek beliau Malik bin Abi Amir kana min kibarit tabi'in wa ulamaihim. Itu kakek beliau ini adalah seorang tabi'in. Bahkan dia ulama tabi'in, ya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dari Aisyah, dan banyak ulama-ulama yang meriwayatkan darinya, dari kakek Imam Malik, termasuk Imam wa rawa anhu kama kila banuhu, ya, meriwayatkan dari Malik, ya, kan Malik kakek Imam Malik juga namanya Malik, ya, Malik bin Anas bin Malik. Nah, Malik ini yang tabi'in, kakek beliau itu meriwayatkan dari sahabat dan meriwayatkan dari beliau juga murid-muridnya, dan diantara anak-anaknya itu Anas, kemudian ada Abu Malik. Ini Anas ini bapaknya Imam Malik. Kemudian ada Rabi, ada Nafi', ya. Wa yadhar anna aktsarahum inayatan biriwayah Abu Suhail hada. Ya. Dan yang paling apa namanya? Yang paling getol, ya, dalam menuntut hadis adalah Abu Suhail, yaitu Nafi'. Ya. Walihada adda min syuyukh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan sebab itu beliau ini adalah diantara guru
daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri? Beliau adalah seorang ulama Madinah yang beliaulah yang mengumpulkan hadis, ya, mengumpulkan hadis dan membukukannya. Diperintahkan oleh Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Wa yadar anna Anasan Abu Malik lam yakun ishtighaluhu bil hadits katsira. Ya, adapun bapaknya Imam Malik, ya, beda dengan kakeknya, ya. Kakeknya seorang ahli hadis. Adapun bapaknya sendiri yaitu Anas, ini tidak begitu banyak, ya, menuntut ilmu hadis. Falam yu'raf anna Malikan rawa anhu. Ya, Imam Malik sendiri tidak ditemukan riwayat dari beliau dari bapaknya. Lau kana lahu sya'nun fihi lakana awwalu man yarwi anhum minal ulama. Ya. Sekiranya memang bapak Imam Malik punya periwayatan hadis, maka tentu Imam Malik orang pertama yang akan meriwayatkan dari bapaknya. Walaupun di sebagian buku hadis disebutkan bahwa Imam Malik meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun yafrahu bihinnal badan wa yarbu alaihinna," bahwa ada 3 hal yang disukai oleh badan, yaitu at-tib, parfum, wa thawbul lin, ya, pakaian yang halus, wa syurbul asal, dan meminum madu. Ya, memang ada hadis yang seperti ini diriwayatkan dari Malik dari bapaknya, Anas dari kakeknya yaitu Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berbunyi seperti itu. Walakin al-muhaqqiqina minal ulama il hadis qalu inna hadzal khabar la yasih an Malik fa huwa dhaif. Ya, jadi tidak sahih hadis ini. Ya. Wa idza kana lam yunsab ila Malik annahu yarwi an abihi ghairal khabar alladhi yushakku fi nisbatihi ilaih. Ya, kalau memang tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Malik meriwayatkan dari ayahnya, ya, kecuali informasi tadi yang juga masih masih diragukan. Fa dhahir anna Malikan lam yarwi anhu syai'a. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik ternyata tidak meriwayatkan sedikit pun dari ayahnya. Wa in kana lam yarwi anhu wa idza kana lam yarwi anhu fali'annahu lam yakun fi maqamin min ilmi al-hadits yusmah bi an yakuna syaikhan libnihi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ayahnya itu bukan seorang ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Lam yakun idzan minal mustaghilin bi ilmi hadis. Ya, jadi tidak bergelut dalam dunia hadis. Beda dengan kakeknya. Wa mahma yakun hala abihi minal ilmi fa fi a'mamihi wa jaddihi gina. Ya, walaupun bapaknya Imam Malik bukan seorang ahli hadis, tapi di sekelilingnya ada pamannya, ada kakeknya, dan seterusnya. Semuanya itu sudah cukup. Wa yakfi maqamahum fil ilmi litakuna al-usra al-masyhura bil ilm. Itu sudah sangat cukup, ya, menunjukkan bahwa keluarga Imam Malik memang itu adalah keluarga ahli hadis. Wa laqad ittajaha min qibali Malik min ikhwatihi akhuhu Nadhr. Ya, kalau dari Imam Malik sendiri ada saudaranya, ya, An-Nadhr. Fakana mulaziman lil ulama'i yatalaqqa alaihim wa ya'khudh anhum hatta anna Malikan lamma lazamahum kana yu'raf bi akhin Nadhr li syuhrati akhihi dunahu. Ya. Jadi kalau beda dengan saudaranya Imam Malik. Saudaranya Imam Malik memang beliau pelajar hadis, ya. Sampai-sampai kalau Imam Malik datang ke suatu majelis, justru dikira, orang-orang mengira bahwa dia adalah Nadhr karena saking terkenalnya si Nadhr. Ya. Imam Malik itu nanti belakangan. Ya, jadi sebenarnya An-Nadhr inilah yang sangat terkenal di majelis hadis oleh para ulama. Ketika Imam Malik datang, dikira dia adalah An-Nadhr. Falamma da'a amruhu baina syuyukhi sara ashhar min akhi. Tapi setelah berlalu waktu, ternyata Imam Malik justru menjadi lebih masyhur. Wa sara yudkar An-Nadhr bi annahu akhu Malik. Ya, sampai terbalik.
Ya, jadi tadinya yang terkenal adalah siapa? An-Nadhr, dan Malik dikira An-Nadhr. Nah, sekarang berbalik ya. Ulama sangat mengenal Imam Malik, dan sekarang An-Nadhr sudah mulai dilupakan, ya, bahkan terkenal An-Nadhr menjadi terkenal sebagai saudaranya Malik, ya. Kan seharusnya kalau kita mau runut, ya harusnya Malik yang terkenal dengan sebagai saudaranya An-Nadhr, karena dia yang pertama. Tapi dengan berselangnya waktu dan keseriusan Imam Malik dilihat oleh para ulama, akhirnya ya begitulah, kemasyhuran berpindah kepada Imam Malik, dan justru saudaranya An-Nadhr yang ikut terkenal dengan keterkenalannya Imam Malik. Nah, jadi ini gambaran daripada keluarga daripada Imam Malik yang memang terkenal dengan keluarga penuntut ilmu hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Ya. Baik, sekiranya cukup pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan daripada biografi Imam Malik, dan kita akan pelajari sisi kehidupan beliau yang lainnya insya Allah. Bagaimana beliau menuntut ilmu, keadaan Madinah, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.